Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-28. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kedua anak muda itu, Suwandaru dan Wisuda, saling berhadapan. Maka tepuk tangan dan sorak-sorai membahana di udara Sangkal Putung. 3 orang anak buah Widura, Hudaya, Citragati dan Sonya telah memimpin pertarungan yang sengit itu. Dengan seksama mereka memperhatikan setiap gerak, setiap sabetan rotan dan setiap sentuhan rotan itu di tubuh mereka. Pukulan-pukulan yang mendapat hitungan adalah pukulan-pukulan yang mengenai tubuh di bagian atas perut, tetapi di bagian bawah leher. Demikian pertarungan itu berjalan dengan serunya. Wisuda bertubuh tinggi dan besar, sedang Suwandaru lebih pendek dan bulat. Meskipun demikian ternyata tenaga Suwandaru jauh lebih kuat dari tenaga lawannya. Apabila rotan-rotan mereka berbenturan, tampaklah bahwa tenaga Suwandaru selalu berhasil mendorong tenaga lawannya. Ketika bende berbunyi, maka pertarungan itu pun berhentilah. Suasana menjadi tegang ketika para penonton menunggu Citragati mengumumkan pemenangnya. Dan demikian Citragati maju selangkah, maka lapangan yang penuh dengan manusia itu seakan-akan sama sekali tak berpenghuni. Setelah mencocokkan hitungan masing-masing, maka berkatalah Citragati, "Ternyata yang akan menjadi pahlawan dalam permainan ini adalah anak muda yang bulat pendek bernama Suwandaru." Langit seakan-akan runtuh di atas mereka karena sorak para penonton. Namun Suwandaru tidak puas dengan sebutan itu. Katanya membetulkan namanya. "Sebutlah selengkapnya, Paman. Suwandaru Geni." Citragati tersenyum. Ketika ia mengulang nama itu, tak seorang pun yang mendengarnya karena suara riuh dari para penonton itu sendiri. Si Danti yang melihat sambutan yang sedemikian hangatnya atas pahlawan anak-anak muda Sangkal Putung itu mencibirkan bibirnya. Katanya dalam hati, "Suwandaru itu pasti akan menjadi bertambah sombong. Aku ingin sekali lagi menghajarnya untuk merasakan bahwa apa yang dicapainya itu belum semenir dibanding dengan ilmuku. Sayang, tak ada kesempatan bagi anak buah Laskar Pajang untuk melakukannya." Perlombaan yang berikutnya adalah sodoran. Dengan duduk di punggung kuda, mereka mempertunjukkan keterampilan mereka bermain tombak yang ujungnya dibuat dari bola-bola kayu. Permainan ini tak kalah menariknya. Di antara sorak kekaguman ada pula yang terpaksa menerima ejekan-ejekan para penonton. Karena sebelum mereka sempat mempertunjukkan keahlian mereka, ternyata mereka telah jatuh terpelanting dari kuda-kuda mereka. Dalam perlombaan ini sekali lagi Suwandaru merajai lapangan di muka banjar desa itu. Kuda putihnya seakan-akan tahu benar apa yang harus dilakukan untuk membantu tuannya. Dan karena itulah
maka sekali lagi para penonton menyorakinya sebagai pahlawan yang lengkap dari anak-anak muda Sangkal Putung. Ki Demang yang duduk di samping Widura itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berbangga atas hasil yang dicapai anaknya. Usahanya melatih dan menempa anaknya tidaklah sia-sia. Mudah-mudahan untuk seterusnya anaknya mendapat bimbingan dan latihan yang lebih baik daripada apa yang pernah dicapainya. Widura pun tampak tersenyum-senyum di antara sorak para penonton. Namun sekali-sekali ia mengedarkan pandangannya ke segenap sudut. Di antara perhatiannya atas permainan-permainan itu, diam-diam ia berusaha untuk melihat apakah Kiai Gringsing berada di antara para penonton yang sekian banyaknya. Tetapi Widura itu kemudian menjadi kecewa. Adalah mustahil untuk menemukan seorang di antara sekian banyak orang, apalagi orang itu belum dikenalnya. Sudah tentu Kiai Gringsing tidak akan mengenakan topengnya, dan sudah tentu pula ia tidak akan memakai kain gringsingnya. Seandainya dapat dijumpainya seseorang memakai kain gringsing, bukanlah jaminan bahwa orang itu adalah Kiai Gringsing, sebab kain gringsing memang banyak digemari orang. Permainan yang terakhir adalah permainan yang paling menggemparkan, panahan. Dan panahan ini diikuti pula oleh anak buah Widura, bahkan seorang anak muda yang sudah lama dikagumi di Sangkal Putung, turut pula mengambil bagian, si Danti. Namun para penonton itu menjadi kecewa ketika mereka benar-benar melihat bahwa Agung Sedayu tidak ikut serta dalam perlombaan. Apa yang mereka nantikan dan juga sebenarnya dinantikan oleh anak buah Widura sendiri adalah pertandingan yang akan berlangsung seru antara si Danti dan Agung Sedayu. Namun mereka benar-benar menjadi kecewa. Bahkan ada di antara mereka yang mulai dirayapi oleh berbagai pertanyaan tentang Agung Sedayu. Apakah sebenarnya anak muda itu mampu berbuat sesuatu? Swandaru dan Sekar Mirah pun menjadi kecewa pula karenanya. Dengan wajah bersungut-sungut Swandaru menyelinap di antara mereka dan menggamit Agung Sedayu pada lengannya. Katanya berbisik, "Apakah Tuan tidak ikut serta?" Dada Agung Sedayu berdesir, namun kemudian dengan lemahnya ia menggeleng. Katanya, "Tidak, Swandaru." Widura mendengar pertanyaan itu, namun sengaja berpaling pun tidak. Sebenarnya Widura sendiri menjadi sangat kecewa bahwa Agung Sedayu tidak mau ikut serta dalam pertandingan itu. Sesaat kemudian berjajarlah mereka yang akan mengambil bagian dalam perlombaan ini. Tidak terkecuali anak buah Widura, di antaranya si Danti yang dengan tersenyum-senyum memasuki lapangan. Betapa kecewa anak muda itu melampaui semuanya setelah ia mengetahui pula bahwa Agung Sedayu tidak ada di antara para pengikut perlombaan. Di hadapan mereka tergantung lesan yang harus mereka kenai. Sasaran itu dibuat dari sabut kelapa yang dibalut dengan kain dan dibagi menjadi 4 bagian. Kepala sekecil telur angsa, leher yang agak cukup panjang, badan lebih besar dan panjang dari leher, dan yang terakhir adalah bandul sebesar jeruk bali. Sasaran yang berupa orang-orangan kecil itulah yang akan menentukan siapakah di antara para pengikut yang paling pandai membidikkan panahnya. Ketika bendi berbunyi,
Maka perlombaan itu pun dimulailah. Setiap pengikut memiliki 5 buah anak panah, dan oleh kelima buah anak panah itu, maka akan diambil nilai tertinggi di antara mereka. Apabila anak panah mereka mengenai kepala, maka berarti mereka akan mendapat 5 buah nilai, leher 3 nilai, dan badan 2 nilai. Sedangkan apabila panah mereka mengenai bandul, maka apabila mereka telah mendapat nilai, maka nilai itu akan gugur 3 nilai. Sesaat kemudian meluncurlah anak panah yang pertama diikuti oleh sorak para penonton. Namun sayang panah itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Disusul dengan anak panah yang kedua, ketiga. Namun ketika anak panah itu menyentuh sasaran pun tidak. Penonton bersorak-sorak kembali ketika anak panah yang keempat kemudian tepat mengenai leher sasaran, 3 nilai. Maka penonton pun berteriak-teriak pula, "Tiga! Tiga!" Penonton menjadi tegang ketika meluncur anak panah yang kelima, dan meledaklah sorak para penonton. Bukan karena mereka menjadi kagum karena anak panah itu, mereka tertawa geli karena anak panah itu mengenai bandul. "Habis! Habis!" teriak mereka. Dan 3 nilai yang didapatnya dari panah keempat itu pun menjadi habis karena dengan mengenai bandul itu, maka berarti 3 nilai digugurkan. Orang yang pertama itu sambil menundukkan kepalanya terpaksa berjalan keluar lapangan. Namun ia pun menjadi geli juga, karena itu sempat juga ia tersenyum-senyum sendiri. Maka kemudian majulah orang kedua, ketiga, keempat. Namun tak seorang pun yang dapat menggemparkan penonton karena bidikan-bidikannya yang tepat. Sekali 2 kali ada juga di antara mereka yang mengenai sasaran. Namun di antara 5 anak panah itu, maka paling banyak 2 di antaranya yang dapat mengenai sasarannya. Ketika kemudian sampai pada giliran Swandaru maju dengan anak panahnya, maka penonton pun menjadi gempar pula. Swandaru telah dapat merampas hati penonton dengan 2 kemenangan berturut-turut di dalam arena pertandingan itu. Karena itu, maka di antara para penonton itu pun mengharap pula agar kali ini Swandaru akan dapat setidak-tidaknya tidak mengecewakan mereka. Sebenarnya lah, maka anak panah yang pertama yang dilepaskan oleh Swandaru benar-benar telah menggemparkan penonton. Meskipun tidak mengenai kepala, namun sekali bidik Swandaru telah mengguncangkan sasaran dengan mengenai bagian badannya. Kegemparan penonton menjadi semakin riuh ketika panah Swandaru yang kedua dapat mengenai leher. Ketika Swandaru menarik tali busurnya yang ketiga kalinya, maka terdengarlah suara riuh di sekitar arena. "Naik sedikit, Swandaru! Naik sedikit!" Dan meledaklah sorak para penonton seakan-akan memecahkan selaput telinga ketika anak panah Swandaru itu benar-benar mengenai kepala sasaran. Swandaru itu pun kemudian berhenti sesaat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, maka sekali lagi lapangan itu diguncangkan oleh tepuk sorak yang gemuruh. Sekali lagi anak panah Swandaru mengenai kepala. Namun para penonton itu menjadi kecewa
Ketika anak panah Swandaru yang kelima yang terbang dari busurnya dengan kecepatan penuh hanya menyentuh saja kepala sasaran, namun tidak hinggap padanya, sehingga dengan demikian anak panah itu dianggap tidak mengenai sasarannya. Swandaru itu memandangi anak panah yang kelima dengan penuh penyesalan. Katanya sambil bertolak pinggang, "Hei, kenapa kau tidak mau berpaling sejari saja? Kalau kau berpaling sedikit saja, maka anak panah itu akan hinggap di kepalamu." Namun kemudian telah terdengar bendi untuk pengikut berikutnya. Kini mulailah anak buah Widura dengan perlombaan itu. Namun ada pula di antaranya yang tidak lebih tepat dari anak-anak muda Sangkal Putung. Sendawa misalnya, betapa pandai ia mengayun-ayunkan kelewangnya. Namun ternyata ia bukan pembidik yang tepat. Ia dapat mengenai perut lawannya di medan-medan pertempuran. Namun perut orang jauh lebih besar dari seluruh tubuh orang-orangan yang harus dikenainya sebagai sasaran. Tetapi ternyata Hudaya adalah pemanah yang baik. Sejak ia melepaskan anak panahnya yang pertama, maka ia telah menggemparkan lapangan itu. Anak panahnya yang pertama ternyata langsung mengenai kepala sasaran. Demikianlah anak panahnya yang kedua, ketika ia menarik busurnya untuk yang ketiga kalinya, dengan berdebar-debar penonton menanti. Dan sekali lagi meledaklah sorak yang gemuruh. Panah ketiga itu pun mengenai kepala sasaran pula. Demikianlah para penonton menjadi semakin tegang. Sekali lagi para penonton berteriak-teriak sekuat-kuatnya ketika anak panah yang keempatnya hinggap di kepala. Dengan demikian ketegangan di arena itu menjadi semakin memuncak. Keempat anak panah yang telah memenuhi kepala orang-orangan itu pun dicabutlah untuk memberi tempat seandainya anak panah yang kelima ini pun akan mengenainya pula. Dan lapangan itu seakan-akan menjadi benar-benar runtuh ketika penonton menyaksikan anak panah kelima yang lepas dari busur Hudaya. Anak panah itu pun tepat pula mengenai kepala orang-orangan itu, sehingga dengan demikian pemanah itu pun telah menunjukkan kesempurnaan bidikannya. Bukanlah karena kebetulan ia dapat mengenai kepala sasaran, namun sebenarnya lah memang Hudaya adalah pembidik yang baik. Ketika kemudian terdengar bendi berbunyi, masuklah Citragati ke tengah-tengah lingkaran. Dengan tersenyum-senyum ia memberi ucapan selamat kepada Hudaya. Katanya, "Hudaya, ternyata kau tidak memberi aku tempat. Apa yang dapat kau kerjakan? Tak ada yang dapat berbuat lebih baik daripadamu." Hudaya itu pun tersenyum pula, namun ia tidak menjawab. Ketika ia bergeser dari tempatnya, ia terkejut ketika ia melihat mata Sidanti menyala-nyala. Ternyata Sidanti tidak rela melihat kecakapan Hudaya membidikkan anak panahnya. Sambutan rakyat Sangkal Putung atas kemenangannya itu pun tak menyenangkannya. Tetapi ternyata Hudaya itu tak menghiraukannya. Ia langsung berjalan kembali ke tempatnya, berdiri dalam jajaran para peserta untuk melihat bagaimana hasil bidikan kawan-kawannya yang lain.
Dan ternyata Citragati itu pun tidak mengecewakan. Dengan tersenyum ia menarik busurnya untuk yang pertama kalinya. Ketika anak panahnya terlepas, maka dengan tegangnya ia mengikutinya dengan pandangan matanya. Ia tersenyum pula ketika didengarnya sorak penonton. Anak panah itu pun hinggap di kepala. Demikianlah anak panahnya yang kedua, ketiga, dan keempat. Lapangan itu benar-benar menjadi gempar. Ketika ia memasang anak panahnya yang kelima, Citragati berpaling kepada Hudaya. Dilihatnya Hudaya tertawa dan berkata, "Ayo, panahmu tinggal satu. Nilaimu tak akan melampaui nilaiku. Tak mungkin kau dapat membidik kepala orang-orangan itu hingga 6 kali. Berilah aku anak panah satu lagi," sahut Citragati. Hudaya tidak menjawab, hanya telunjuknya lah yang menunjuk ke orang-orangan di ujung lapangan. Citragati menarik nafas dalam-dalam. Panah-panahnya yang lain telah dicabut pula, dan kini ia membidikkan anak panahnya yang kelima. Sekali lagi lapangan itu menjadi gempar. Tidak saja sorak yang membahana, namun beberapa orang yang tidak dapat mengendalikan perasaannya telah melemparkan bermacam-macam benda ke udara, tutup kepala, tongkat-tongkat, dan bahkan kain yang dipakainya. Anak panah Citragati yang kelima itu pun tepat mengenai sasaran, kepala. Hudaya pun kemudian berlari-lari mendapatkan sahabatnya itu. Sambil memberi salam ia berkata, "Terlalu, kau tak mau kalah satu nilai pun daripadaku." Citragati tidak menjawab. Perlahan-lahan ia bergeser dari lingkaran pembidik. Kini sampailah giliran yang terakhir. Demikian anak muda itu berjalan ke tengah-tengah lingkaran. Maka para penonton pun telah menyorakinya. Dengan tersenyum anak muda itu melambaikan tangannya. Namun senyum itu tidak begitu cerah seperti senyumnya semalam pada saat ia mengenangkan kemenangan yang bakal dicapainya. Anak muda itu adalah si Danti. Ia sama sekali tidak mencemaskan dirinya. Ia yakin bahwa kelima anak panahnya akan tepat mengenai sasaran. Namun betapapun demikian, maka Hudaya dan Citragati itu pun dapat berbuat seperti apa yang akan dilakukan, sehingga hal itu pasti akan mengurangi kebesaran namanya. Meskipun demikian, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hudaya dan Citragati telah melakukannya. Dan apa yang diyakini itu benar-benar terjadilah. Si Danti tidak memerlukan waktu terlalu lama seperti Hudaya dan Citragati. Itulah kemenangannya yang dapat ditunjukkan kepada orang-orang Sangkal Putung. Ia hanya memerlukan saat yang pendek, memasang, menarik sambil mengangkat busur, kemudian seakan-akan tanpa membidik, maka anak panah itu pun meluncur menuju sasaran. Dan adalah mentakjubkan sekali, anak panah itu seolah-olah mempunyai mata, sehingga dengan langsung hinggap di kepala orang-orangan. Orang-orang Sangkal Putung itu benar-benar tak dapat menahan diri lagi. Mereka berloncat-loncatan dan seperti orang yang kehilangan akal kesadaran, menari-nari sambil berteriak-teriak keras-keras. Dengan sebuah senyuman yang kecil, si Danti mengambil anak panahnya yang kedua. Anak panah ini pun menggemparkan para penonton pula. Sekali si Danti mengerling ke arah Sekar Mirah yang duduk tidak jauh dari Ki Demang Sangkal Putung. Dilihatnya wajah gadis itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba ketika ia melihat anak panah si Danti hinggap di sasarannya, dengan serta-merta ia pun bertepuk tangan sekeras-kerasnya.
Namun ketika ia memandang wajah Agung Sedayu, si Danti menjadi agak kecewa. Anak muda itu memandang anak panahnya dengan pandangan yang kosong. Ia bertepuk tangan karena orang-orang lain bertepuk tangan, tetapi tak ada kesan kekaguman memancar di wajahnya. Persetan dengan anak itu, gerutunya di dalam hati. Namun adalah suatu kenyataan, ia tidak berani turun ke arena. Si Danti puas dengan kata-kata di angan-angannya. Kembali ia memandang sasarannya dan kembali anak panahnya mematuk kepala. Demikianlah maka kegemparan meledak sejadi-jadinya di lapangan itu ketika panah si Danti yang kelima hingga tepat di kepala orang-orangan itu pula. Ketika sorak-sorai orang-orang Sangkal Putung itu telah mereda, maka Widura tampak berdiri dan melangkah maju ke arena. Betapapun isi dadanya, maka ia mengucapkan selamat pula kepada Hudaya, Citra Gati dan si Danti. Kemudian dengan nyaring ia berkata, "Kita masih harus memilih satu di antara ketiga-tiganya. Kini lepaskanlah sasaran itu. Gantungkan dengan tali yang agak panjang, terbalik, kepalanya di bawah, dan apabila tanda berbunyi, ayunkan orang-orangan itu." Nah, ketiga-tiganya mendapat kesempatan yang sama, membidikkan anak panahnya pada waktu yang bersamaan, masing-masing dengan 3 buah anak panah dalam hitungan sampai angka ke-15. Hudaya dan Citra Gati tertawa masam. Terdengar Hudaya berbisik, "Sekarang aku harus mengaku kalah. Kalau ada satu saja anak panahku yang hinggap, ambillah nilainya. Kita tidak sedang membagi makan. Ambillah angkamu untukmu, atau barangkali dapat kau simpan untuk perlombaan yang akan datang," sahut Citra Gati. Keduanya kemudian terdiam. Mereka melihat beberapa orang sedang menggantungkan sasaran dengan tali yang cukup panjang. Kemudian mereka menerima 3 anak panah masing-masing. Dan ketika bende berbunyi, mereka harus sudah siap berdiri pada satu baris lurus menghadap orang-orangan yang telah siap untuk diayunkan. Sesaat kemudian sasaran itu pun telah dilepaskan, terayun-ayun seperti buayan tertiup angin yang kencang. Hudaya, Citra Gati dan si Danti berdiri dengan tegangnya, sedang si Danti tampak tersenyum-senyum kecil. Kali ini ia yakin bahwa ia akan memenangkan pertandingan ini. Penonton benar-benar menjadi tegang ketika terdengar Widura mulai dengan hitungannya. 1, 2, 3. Panah yang pertama lepas adalah anak panah si Danti. Anak panah itu benar-benar seperti mempunyai mata. Meskipun sasarannya masih juga terayun-ayun, namun anak panah si Danti tepat mengenai kepala. Dan lapangan itu pun menjadi semakin gemuruh pula. Geram Hudaya ketika ia melihat ayunan orang-orangan itu dan menjadi goyah karena anak panah si Danti. "Makin sulit," gerutunya. Citra Gati tidak menyahut. Ia membidik dengan cermatnya dan anak panahnya yang pertama terbang seperti dikejar setan dan sorak di lapangan itu pun membahana pula. Kali ini Citra Gati pun tepat mengenai kepala sasaran. Belum lagi sorak itu berhenti, maka seolah-olah disusul pula dengan ledakan tepuk tangan yang tak kalah kerasnya. Panah Hudaya pun menyusul kedua anak panah yang mendahuluinya. Kepala Citra Gati menyeringai. "Setan kau Hudaya," gumamnya. Namun Hudaya hanya tersenyum saja, tetapi segera senyumnya lenyap
Ketika terdengar para penonton berteriak-teriak seperti orang mabuk, panah kedua si Danti tepat mengenai sasarannya pula. Kini sasaran itu terayun berputaran tidak menentu. Karena itu para pemanah itu menjadi semakin sulit. Hudaya masih membidikkan anak panahnya, namun anak panah Citragatilah yang terbang lebih dahulu. Yang terdengar adalah pekik penyesalan. Anak panah Citragati itu hanya menyentuh kepala sasaran. Namun karena kepala sasaran itu goyah dan padanya telah melekat beberapa anak panah, maka anak panah Citragati itu meloncat dan jatuh beberapa langkah dari orang-orangan itu. Gila! Teriak Citragati di luar sadarnya, dan ia mengumpat kembali ketika ia mendengar sorak gemuruh. Para penonton seperti akan meruntuhkan gunung Merapi. Anak panah si Danti yang ketiga telah hinggap di kepala orang-orangan itu pula. Hudaya menggeram. Ia belum melepaskan anak panahnya yang kedua. Dengan menggigit bibirnya, anak panah itu berlari kencang sekali. Namun sekali lagi penonton menyesal karenanya. Anak panah itu mengenai anak panah yang lain pula, yang telah lebih dahulu hinggap pada sasaran itu. Anak panah itu pun tak dapat hinggap pula dan jatuh terpelanting beberapa langkah jauhnya. Pada saat itu Citragati telah mengangkat busurnya, namun sasaran itu bergerak-gerak tak karuan. Kini tak ada lagi harapan baginya untuk mengenai kepala, sebab kepala sasaran itu seolah-olah telah penuh dengan anak panah yang bergoyang-goyang pula. Hanya pembidik-pembidik yang luar biasa sajalah yang akan dapat mengenainya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.